Jadi kalau biar kita itu melindungi para penyintas ini sehingga mereka tetap pede, walaupun ada masalah mereka masih bisa berani ketemu dengan teman-temannya, masih berani sekolah kalau di usia-usia sekolah, jangan sampai mereka itu putus sekolah. Masa depannya panjang, masa depannya masih panjang yang harus kita dorong. Sehingga kami pengen kita rangkul ibu-ibu. Kita ada program yang namanya Kecamatan Berdaya. Saat ini sudah didirikan di 35 kabupaten kota. Menjadi percontohan-percontohan termasuk yang ada di Kabupaten Banyumas, ini sudah ada. Di Kecamatan Berdaya programnya apa saja? Ada bantuan hukum, utamanya adalah paralegal, ada kekerasan perempuan, kekerasan anak. Yang terakhir kemarin terjadi di Jawa Tengah, ada anak SD umur 11 atau 12 ya Bu? 12-13 gantung diri di Kabupaten Demak. Yang menjadi isu adalah apa? Kasusnya harus diusut tuntas. Iya, kasus itu harus diusut tuntas. Tetapi jangan kita lupakan, penyebabnya ini yang harus kita tangani. Kenapa sih anak kecil itu sudah bisa melakukan bunuh diri? Juga banyak di media-media kita, anak yang membunuh ibunya, terus sampai membunuh temannya, neneknya. Kalau hanya kita fokusnya kepada kasusnya saja, itu nggak akan berhenti. Maka di Kecamatan Berdaya, pelatihan paralegal, ini kita khususkan spesifiknya itu adalah penanganan korban. Korbannya ini jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Sehingga di belakangnya yang harus kita openi. Permasalahannya di lingkungannya yang harus kita openi. Ditambah kami juga senang. Saat ini pemerintah pusat lewat Kementerian Hukum ya Pak, ada program bantuan hukum di tiap-tiap desa, pos bantuan hukum. Dan Jawa Tengah alhamdulillah sudah seluruh desa MOU dengan Menteri Hukum untuk melakukan itu. Maka kemarin tiap saya datang di desa saya cek, saya tanyakan di kantor desanya, sudah ada enggak mejanya bantuan hukum itu? Supaya masyarakat lebih mudah mengadukan, kita dekatkan lagi ke desa. Di Kecamatan Berdaya juga sekarang kita berkolaborasi dengan Menkum untuk permasalahan bantuan-bantuan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka yang paling utama di sini adalah apa sih, kalau korban itu sekarang itu dirubah ya, tidak boleh membicarakan korban tapi apa? Penyintas, apa? Penyintas, ya. Kalau bahasanya korban rasanya kok ngeri. Sehingga kami saat ini jangan bicara korban, tapi penyintas. Jadi kalau biar kita itu melindungi para penyintas ini, sehingga mereka tetap pede, walaupun ada masalah mereka masih bisa berani ketemu dengan teman-temannya, masih berani sekolah kalau di usia-usia sekolah, jangan sampai mereka itu putus sekolah. Masa depannya panjang, masa depannya masih panjang yang harus kita dorong. Maka di sini pemberdayaan perempuan itu juga kami manfaatkan untuk pertemuan kali ini. Sehingga saya perlu membaca data bahwa di Jawa Tengah ini gambarannya indikator pembangunan gender, alhamdulillah kita nilainya 93,00. Ini di atas rata-rata nasional. Lalu untuk kesehatan, UHH perempuan ini juga
tinggi, ada 76,99%. Ini tinggi juga tahun. Jadi laki-laki sekarang nggak koyok dulu lah. Dulu itu muda-muda meninggal, nggih. Sekarang harapan hidupnya semakin baik. Karena apa? Ibu-ibunya saat ini kita sisir. Stunting itu kalau bapak-bapak itu nggak begitu ngupeni. Karena yang tiap hari membawa anaknya ke bidan selama 9 bulan itu kan nggak mungkin bapaknya. Gitu. Dan kalau sering ini di bidan-bidan saya tanyakan, jenengan diantar kali sinten? Kali suami Pak. Lah suami ini nunggu di luar. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang mengarah ke stunting harusnya ditangani berdua. Maka saya di sini ingin mengajak, ayo kalau periksa kandungan jangan ibunya saja yang masuk, tapi suaminya juga ikut mendampingi, permasalahannya tahu. Ini sehingga kita rangkul. Sehingga ini menentukan juga nantinya usia harapan hidup. Karena dimulai dari masa ada di kandungan. Lalu tentang pendidikan, ini memang yang masih perlu kita genjot. Karena rata-rata lama sekolah, ini perempuan masih di angka 7 tahun. Artinya memang perlu kita genjot lagi. Pandangan bahwa perempuan itu harus di rumah, harus di dapur, harus di kamar, ini harus diterubah. Karena kemajuan itu dimulai dari perempuan, dukungan dari perempuan. Ada Khadijah, kalau maaf saya memberikan contoh, kalau di dalam agama Islam yang mendorong, mengetahui, itu sing pertama niku perempuan, rupane sinten Khadijah. Dia yang mendorong, mensupport perjuangan, itu perempuan. Kalau Khadijah ini enggak pinter, dia enggak mungkin tahu Nabi Muhammad. Karena kepinterannya inilah yang perlu kita tingkatkan. Ini juga kalau harapan lama sekolah di Jawa Tengah ini masih 13,40, sementara laki-laki ini 12,77. Artinya sebenarnya perempuan ini lebih baik di Jawa Tengah. Maka lewat gerakan ini saya pengen perempuan-perempuan berdaya ini benar-benar bisa mengawal pembangunan Jawa Tengah. Termasuk kalau kita bicara tentang tingkat partisipasi angkatan kerja, ini datanya di sini perempuan itu masih 61,82%, sementara laki-laki itu 85%, artinya laki-laki masih mendominan. Padahal kalau kita bicara angkatan kerja, itu sebenarnya bukan hanya yang formal ada di kantor, ada di tempat-tempat pekerjaan, bahkan sebenarnya perempuan ini juga paling banyak membantu. Maka kami mengusulkan ini, kalau kita bicara tentang tingkat partisipasi angkatan kerja, perlu ditinjau kembali. Kalau mau jujur, perempuan lebih banyak bekerja daripada laki-laki. Lalu, ya ini yang memang perlu Bu, keterwakilan perempuan di legislatif. Alhamdulillah kalau kita melihat sing paling sergap niku laki-laki napa perempuan? Niki saged dicontoh, DPR sing dugi teng mriki niki lho, sing provinsi kalih kabupaten niku sing dugi perempuan, Bu. Nah, niki saking provinsi, sing kabupaten, nih toh, yang laki-laki nggak hadir toh. Nah, niki. Ning masalah tasnya 17,65%. Walaupun ini sudah tinggi angkanya. Untuk saat ini dari tahun ke tahun
meningkat.